Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Di video pembelajaran kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tugas kami pada mata kuliah dasar-dasar bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dr. Darmawati M. Taher, SPD MSI, dengan judul materi kami yaitu kandungan bahan aktif tanaman pegangan dan khasiatnya untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Sebelum kita lanjut pada materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yakni Endang Udin. Yang kedua ada Najira Erhaja Abu Bakar. Yang ketiga ada Marlia Hussein. Dan yang keempat adalah Mutia Sari Capalulu. Nah, di sini ada dua artikel yang kami pakai. Yang pertama, yaitu artikel utama, yaitu kandungan bahan aktif tanaman pegangan dan khasiatnya untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Kemudian yang kedua ada artikel penunjang, yaitu struktur morfologi dan anatomi pegangan Centella asiatica L. urban di Kota Malang. Nah, selanjutnya kita masuk pada materinya. Di sini ada pengertian tanaman pegangan. Pegangan atau Centella asiatica L. urban merupakan tanaman liar yang mempunyai prospek cukup baik sebagai tanaman obat. Pegangan juga telah ditetapkan sebagai tanaman obat tradisional sejak tahun 1884. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat, baik bersifat magis maupun pengetahuan tradisional. Obat tradisional bermanfaat bagi kesehatan, sehingga penggunanya terus meningkat karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Pegangan juga tidak terlalu menyebabkan efek samping karena dapat dicerna oleh tubuh dan toksisnya rendah. Nah, tanaman pegangan juga termasuk dalam 50 jenis tanaman obat utama. Kebutuhan Simplicia pegangan untuk industri jamu mencapai 126 ton per tahun dan berada pada urutan ke-13 dari 152 jenis Simplicia. Beberapa khasiat tanaman pegangan adalah sebagai obat lemas syaraf, demam, bronkitis, kencing manis, psikoneurosis, wasir, dan tekanan darah tinggi, penambah nafsu makan, dan untuk menjaga vitalitas. Di samping asiaticosida, tanaman pegangan juga mengandung resin, tanin, minyak astiri, sitosterol yang terdiri atas gliserida. Pegangan mengandung beberapa senyawa bioaktif seperti asiaticosida berupa glikosida yang banyak digunakan dalam ramuan obat tradisional atau jamu, baik dalam bentuk ramuan maupun sebagai bahan tunggal. Asiaticosida berkhasiat meningkatkan vitalitas dan daya ingat, serta mengatasi pikun yang berkaitan erat dengan asam nukleat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita masuk pada senyawa yang terkandung dalam tanaman pegangan. Pegangan mengandung beberapa senyawa bioaktif seperti asiaticosida berupa glikosida yang banyak digunakan dalam ramuan obat tradisional atau jamu, baik dalam bentuk ramuan maupun sebagai bahan tunggal. Asiaticosida berkhasiat meningkatkan vitalitas dan daya ingat serta mengatasi pikun yang berkaitan erat dengan asam nukleat. Deskripsi dan morfologi tanaman pegangan. Jumlah vena terbanyak dimiliki oleh aksesi Malaysia karena aksesi ini memiliki daun terpanjang dan terlebar. Demikian halnya dengan diameter tangkai daun dan diameter runer. Secara umum, aksesi Malaysia memiliki daun yang tebal, lebar, dan panjang, dengan jumlah vena yang cukup banyak serta diameter batang cukup besar sehingga penampilannya tampak kokoh. Jumlah daun induk paling banyak dimiliki oleh aksesi monokot dan bengkulu. Namun jumlah daun anaknya tidak menunjukkan perbedaan dengan nomor-nomor lainnya. Jumlah bunga terbanyak dihasilkan oleh nomor Cianjur karena jumlah buku yang memiliki bunga juga banyak. Panjang tangkai bunga terpanjang dimiliki oleh aksesi dari Malaysia.
Tak masuk pada daun. Daun muda berwarna hijau yang didominasi oleh warna hijau 141B dan 138A. Hampir semua daun tua berwarna hijau, kecuali aksesi dari Malaysia yang memiliki daun tua berwarna kuning hijau 144A. Warna daun tua didominasi oleh hijau 143A yang ditunjukkan oleh nomor-nomor dari Banjaran Bali, Cianjur, Sumedang, dan Magelang. Bunga. Bunga berwarna hijau dan hijau kuning, kecuali bunga aksesi asal Malaysia yaitu hijau kuning N144C. Tangkai bunga berwarna ungu merah, hijau atau hijau kuning. Warna ungu merah paling dominan, sedangkan warna ungu hanya dimiliki oleh aksesi yang berasal dari Gunung Putri. Berdasarkan sifat kualitatif, perbedaan hanya dilihat dari bentuk maupun warna daun masing-masing aksesi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini terdapat persyaratan tumbuh tanaman pegagan. Pegagan tumbuh baik pada lingkungan dengan intensitas cahaya rendah, hampir sama dengan shade plant dan memiliki laju respirasi rendah. Dengan sedikit fotosintesis neto, sudah cukup membuat laju pertukaran neto CO2 menjadi nol. Dibandingkan dengan tanaman sun plant yang mempunyai titik kejenuhan cahaya pada 10-20 mol meter persegi per detik, sedangkan shade plant sebesar 1-5 mol meter persegi per detik. Nilai kejenuhan cahaya tanaman shade plant lebih rendah karena laju respirasinya juga rendah. Laju respirasi yang rendah menunjukkan bentuk adaptasi dasar yang memungkinkan shade plant mampu bertahan pada lingkungan cahaya terbatas di dataran tinggi beriklim basah dengan intensitas cahaya matahari rendah, seperti di Gunung Putri, Cipanas, Cianjur, dan Bogor. Selanjutnya yaitu kandungan bahan adiktif. Menurut Winarto dan Surbakti, pegagan mengandung berbagai bahan aktif yaitu triterpenoid saponin, triterpenoid genin, minyak atsiri, flavonoid, fitosterol, dan bahan aktif lainnya. Kandungan bahan aktif yang terpenting adalah triterpenoid dan saponin, yang meliputi asiatikosida, centellosida, madekosida, dan asam asiatik, serta komponen lain seperti minyak volatil, flavonoid, tanin, fitosterol, asam amino, dan karbohidrat. Semua kandungan bioaktif tanaman pegagan merupakan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh manusia dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Triterpenoid merupakan senyawa paling penting dalam tanaman pegagan. Triterpenoid berfungsi meningkatkan fungsi mental dan memberi efek menenangkan. Senyawa ini juga dapat merevitalisasi pembuluh darah sehingga memperlancar peredaran darah menuju otak. Asiatikosida merupakan bagian dari triterpenoid yang berfungsi menguatkan sel-sel kulit dan meningkatkan perbaikannya, menstimulasi sel darah dan sistem imun dan sebagai antibiotik alami. Selanjutnya, brahmosida. Brahmosida adalah senyawa yang berfungsi memperlancar aliran darah dan merupakan protein penting bagi sel otak. Pegagan juga mengandung kalsium, magnesium, fosfor, seng, tembaga, beta-karotin, serta vitamin B1, B2, B3, dan C. Kandungan kimiawi lainnya ialah tankunisida, isotankunisida, medakosisida, asam brahmik, asam madesiatik, mesoinositol, sentelosa, karotenoid, garam-garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan besi, pelarin, dan zat semak yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Manfaat dan khasiat utama pegagang. Manfaat dan khasiat utama pegagang ialah meningkatkan sistem imun dalam tubuh dan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit antara lain sebagai anti lepra, anti lupa, menurunkan tekanan darah dan menghambat terjadinya koloid, menurunkan gejala depresi, mencegah psoriasis, dan memperlancar air seni.
mengatasi gangguan pencernaan dan membersihkan darah, mengatasi wasiri dan konstipasi, menyembuhkan flu dan sinusitis, mengatasi TBC, kulit, gigitan ular, dan bisul, meningkatkan daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Sistem imun dan pengaruh komponen bioaktif. Sistem imun adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri atas sel-sel penghasil senyawa tertentu, dan senyawa tersebut bekerja secara kolektif dan terkoordinasi untuk melawan benda asing seperti kuman, penyakit, atau racun yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa komponen bioaktif pegagang sebagai antioksida, triterpenoid, saponin berfungsi meningkatkan aktivitas makrofa yang meningkatkan fagositosis dan ekskresi interleukini. Sekresi interleukini ini akan memacu sel A untuk memproduksi antibodi bioaktif. Triterpenoid dan saponin mampu memacu produksi kolagen, yaitu protein pemacu proses menyembuhkan luka. Selanjutnya, bioaktif flavonoid, tanin, steroid, dan glikolisida berkhasiat untuk kesehatan sebagai metabolit. Sekunder triterpenoid glukosida termaksud golongan trenoid yang merupakan bahan baku untuk sintesis hormon testosteron. Menurut Sastromijoyo 1997, Pinar 1997 melaporkan bahwa triterpenoid menjadi estrogen, sehingga konsentrasi hormon testosteroid meningkatkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sustriani 2005 yang menyatakan bahwa apabila konsentrasi hormon testosteron tinggi atau rendahnya terhadap ambang normal akan berakibat negatif pada hipotalamus. Nah, itulah pembahasan dari materi kami. Di sini ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu pegangan mengandung bahan aktif yang bermanfaat untuk kesehatan dan meningkatkan sistem imun tubuh, seperti triterpenoid, steroid, saponin, dan turunannya, serta garam mineral 5A seksi. Pegangan dari Bengkulu, Sliwedei, Gunung Putri, Majalengka, dan Ungaran mempunyai kandungan asiakotisida. Lima aksesi pegangan dari Bengkulu, Ciwidey, Gunung Putri, Majalengka, dan Ungaran mempunyai kandungan asiatikosida yang tinggi. Permintaan simplisia pegangan yang bermutu dan tersebar untuk obat dan pangan fungsional seperti minuman kesehatan makin meningkat, sehingga pegangan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan. Pemanfaat pegangan perlu didukung dengan industri pengolahan modern. Kontinuitas penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan ditempuh melalui kemitraan antara petani dan industri. Obat tradisional yang sekaligus untuk menerapkan SOP budidaya pegangan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.